nafi sa'ida fit dunya wal akhirah. Barang siapa dapat mengumpulkan 5 perkara ini dalam kehidupannya, maka sa'ida fit dunya wal akhirah, akan beruntung di dunia dan di akhirat. Yang tentu saja keberuntungan itu akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awaluha ayat qura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur itu dibaca rafa ya. Lain dengan yang ada di syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar itu dibaca masuk. Panjenengan jangan sampai keliru ya. Yang pertama kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dalam hal ini adalah waktan ba'da waktin ya, yang kita ucapkan dari waktu ke waktu. Dalam sholat kita sehari semalam saja kita bisa membaca kalimat itu. Dalam syahadat itu, dalam sholat wajib saja insya Allah kita bisa membacanya sampai 9 kali, belum dalam sholat sunnahnya, belum dalam wiridnya itu dibaca sampai 33 kali ya. Jadi sampai kalau 5 waktu kita wiridan itu semua, maka sampai ratusan kali kita membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Maka ini yang dinamakan waktan ba'da waktin. Dalam sehari kita bisa membaca ratusan kali kalimat tauhid ini. Masya Allah, pahalanya tak akan terbilang ya. Kita tak akan bisa menghitung pahala itu semua, karena Allah memang maha pemurah. Dan yang kedua, kalimat yang kedua yang kita kumpulkan dalam kehidupan kita, wa idzat tuliya bibaliyati qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika kita ditimpa cobaan musibah oleh Allah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maknanya begini, tidak ada daya untuk menghindari maksiat dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Musibah itu apa? Banyak contohnya ya. Misalnya panen kita gagal, ini musibah, ini cobaan. Anak kita tidak nurut, ini juga termasuk cobaan. Dagang kita rugi, ini juga cobaan. Datangnya penyakit, badan tidak sehat, ini juga cobaan. Maka kembalikanlah kepada Allah, karena pada hakikatnya semua yang terjadi di dunia ini adalah karena kehendak Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah, insya Allah akan dapat pertolongan dari Allah. Di samping itu, dalam menghadapi apa yang dicobakan oleh Allah, apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, kita akan ikhtiar. Diri kita ikhtiar, kita berdoa, minta jalan keluar, minta penyelesaian yang terbaik dari Allah. Ini kalimat yang kedua. Yang ketiga, wa idza u'tiya nikmatan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kita oleh Allah. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Misalnya kita ditanya oleh orang, kabare jenengan gimana? Alhamdulillah, saya baik, keluarga saya baik. Meskipun keadaan panjenengan pada waktu kurang sehat, ucapkan saja alhamdulillah masih diberikan sehat, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar.
Ini yang ketiga. Dan yang keempat, wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita akan memulai satu pekerjaan, maka jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pekerjaan yang diawali dengan ucapan basmalah ini akan menambah barokah. Sebaliknya, pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ini barokahnya akan berkurang. Karena bisa jadi dalam pekerjaan kita nanti di sana akan dibarengi oleh setan, ya. Masuk kita mau makan bismillahirrahmanirrahim, kita mau berangkat kerja bismillahirrahmanirrahim, dan lainnya, ya. Insyaallah barokahnya akan bertambah. Nah, dalam kaitan ini bismillahirrahmanirrahim ini dipakai setiap kita akan memulai pekerjaan. Nah, namun ada pertanyaan, jika kita kemudian lupa, ya, di awal tadi sudah baca bismillah atau belum, di tengah-tengah kita ingat, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wa akhirihi atau ila akhirihi, ya. Nah, di situ akan berlaku, ya. Nah, ketika awalnya tadi kita memulai pekerjaan lupa bismillah, misalnya memang benar-benar lupa, dan setan di situ akan mengelilingi kita. Ketika kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka setannya akan lari terpirit-pirit, meninggalkan kita, takut karena ada bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima adalah ketika, ya, kita telah melakukan dosa, merasa banyak dosa, merasa telah melakukan perbuatan dosa, wa idza afrata minhu dzamban, ketika kita telah melakukan dosa, banyak dosa, qala astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ucapkanlah, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertobat kepadanya. Ya. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah, artinya kita tobat sungguh-sungguh kepada Allah, maka akan diampuni, pasti diampuni oleh Allah, ya. Karena sifat maghfirahnya Allah, sifat mengampuninya Allah itu, sifat pengampun Allah itu jauh lebih luas daripada dosa-dosa manusia, ya. Sifat maghfirah Allah itu tidak akan dikalahkan oleh besarnya dosa manusia. Jadi jangan ada di antara kita kaum muslimin muslimat yang